Tahun 2003, sepulang dari Mustafa, pemirsa yang ngikutin Twitter saya, atas izin Allah, ya, Yusuf_Mansur, nanti cek, ya, cek TL-nya Mustafa. Ini akan ketemu kisah ini umpama Anda tidak melihat tayangan hari Senin yang lalu. Seperti saya bilang saat mau tutup segmen yang sebelumnya, sedekah saya di royalti buku itu seperti saudara punya proyek, lalu saudara punya untung. Lalu saudara bilang sama Allah, keuntungan proyek ini untukmu ya Rabb. Saudara boleh tidak melakukan itu, boleh saja. Yang tidak boleh sama sekali tidak sedekah. Ustaz, orang gila yang mau sedekah 10 kurang 10. Ya terserah aja. Saya adalah bagian dari orang gila yang saudara itu pikir. Karena saya pernah melakukan hal yang gila, subhanallah. Mobil saya paling banyak sekarang dari seluruh orang di Indonesia. Kemana kota saya punya mobil. Turun di bandara apa saja sudah dijemput langsung sama mobil yang saya tidak pernah beli. Tiap hari mobil saya ganti-ganti, tergantung yang jemput. Ya toh, saya nggak pernah beli. Saya masuk hotel apa aja nggak pernah bayar. Nggak tahu check-in, nggak tahu check-out. Villa saya nggak perlu juga beli. Kalau kata orang Jawa, sugi tanpa bondo. Kenapa bisa seperti itu? Karena barokah. Barokah. Nah, saya sedekah nih. Saya datang ke penerbit namanya Zikrul Hakim. Buku-buku saya banyak diterbitkan oleh penerbit ini, ya. Ini ada Mencari Tuhan yang Hilang. Ada Kun Fayakun 1, Kun Fayakun 2. Ada Temukan Penyebabnya, ada Miracle of Giving, banyak. Saya datang ke beliau 2003. Assalamualaikum Pak Raymond. Waalaikumsalam. Pak, saya mau sedekah Pak. Sedekah apa Pak Yusuf? Sedekah royalti saya Pak. Oh iya Pak Yusuf, berapa persen? Semua Pak. Itu kan penerbit tuh badannya gede. Raymond ini badannya gede. Saya ini tidak besar. Saya tidak ngomong kecil ya. Saya tidak gede. Itu ketika dia mendengar saya pengen sedekah semua, itu kepala saya diunyeng-unyeng. Pak, gitu kepala saya digini-gini. Bapak pusing kali, minum obat aja pulang kita. Kok pulang Pak? Loh, gede loh Pak. Lalu diambillah kertas oleh beliau. Pak Yusuf dengerin ya, Bapak nih bakalan setenar Kiai Zainuddin MZ. Ini omongan dia nih, bukan omongan saya. Bapak nih bakalan jadi orang hebat di negeri ini. Bapak nggak jadi orang hebat aja, buku bisa laku 5.000 eksemplar. Kalau 5.000 eksemplar, harga jualnya 25.000 atau 50.000, maka Bapak mendapatkan royalti kira-kira 5.000 perak per buku. Ya, 5.000 perak per buku. Kalau dicetaknya 2 kali, 10.000 eksemplar, maka Bapak punya kira-kira berapa tuh? 5.000, 50 juta. 50 juta loh Pak, satu buku. Kalau Bapak rajin, ya jualin kemana-mana, ngiklanin, sambil dagangin, bisa setahun ini. Lalu dikali 23, ini sudah berapa Pak? Coba deh, Bapak punya Maimunah. Betul nih, ini omongan si Raymond nih. Bapak punya Maimunah, Bapak punya Wirda. Bapak juga punya orang-orang yang Bapak harus tanggung hidupnya. Nah di sini saya belajar, emangnya saya siapa? Bisa nanggung orang-orang itu pada. Kan yang tanggungan itu sebenarnya tanggungan Allah. Nggak ada urusan saya, apakah saya punya duit lalu bisa nanggung, saya tidak punya duit lalu tidak bisa nanggung. Nggak ada. Raymond menyuruh saya berpikir. Angka yang diajukan adalah, Pak, kalau memang Bapak ngotot pengen sedekah, supaya kesulitan Bapak itu tertolong oleh Allah, coba deh Bapak sedekah 25% aja. Atau maksimal 50% saja. 50% ini udah banyak Pak. Udah banyak. Ya sudah Pak Raymond. Kalau gitu saya sholat dulu deh. Saya istikharah dulu. Pak Raymond bilang, iya deh. Sholat dulu, berdoa dulu, mikir dulu. Jangan sampai 100%. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Pemirsa, seperti apa ba'da saya sholat? Nanti saya akan teruskan ceritanya selepas yang berikut ini. Pemirsa, sampai mana tadi saya cerita? Sampai saya disuruh balik dulu sama Pak Raymond. Bapak sholat dulu deh.
Bapak istikharah dulu. Tentuin dulu, jangan sampai Bapak sedekah 100%. Ya sudah, saya sholat. Saya nangis sama Allah. Ya Allah, ini buku royaltinya belum ada. Belum ada. Ibarat situ kerja, gajinya juga belum turun. Kok belum turun aja saya pelit. Belum ada aja saya pelit. Ya Rob, kalau royalti ini turun pun tidak akan pernah mampu membayar utang saya yang 1 miliar lebih itu. Ya Allah, saya bilang gitu sama Allah. Betul pemirsa. Saya tuh dulu bukunya tuh baru terbit 2. Oke. Memang yang saya setor 23 naskah. Tapi yang terbit baru 2. Lah utang saya 1 miliar lebih. Bagaimana caranya saya mengandalkan royalti kalau dengan cara konvensional saya bayar utang? Nggak bisa. Orang-orang tuh nunggu cukup baru sedekah. Kalau saya lain, kurang, 4 aja udah. Jangan nyari tambahan. Udah aja yang kurang lewatin. Anda mau pergi haji, duitnya baru ada 7 juta, lewatin aja. Anda mau bangun rumah, duitnya baru 20 juta, lewatin aja. 100% tuh bisa 100% parsial. Kayak saya kan, 100% ini 100% di urusan royalti toh. Bukan 100% di urusan semua hidup saya seperti Mustafa tadi, enggak. Akhirnya saya kemudian saya minta kekuatan sama Allah. Ya Allah, betul juga istri saya ada, anak saya ada. Ya, sebagai ibadah saya harus juga menanggung hidup mereka. Bukan sebagai saya Tuhan, tapi sebagai ibadah saya. Baiklah ya Allah, saya sedekah 50% saja, mudah-mudahan Engkau ridho. Sebenarnya 50% itu sudah gede banget pemirsa. Kita lihat ya. 10 dikurang 5 itu 55. 10 dikurang 5 itu 55. Udah gede sebenarnya. Nah, saya begitu keluar dari masjid di tempat Zikrul Hakim ini, saya pakai sendal. Nah, sendal begitu tuh ya. Nah, 2 gitu kan. Nah, begitu keluar dari masjid, saya pakai. Begitu saya pakai sendal saya. Saya mikir, oh, kalau saya pakai cuma sebelah, ini saya pakai sebelah gitu ya. Ini kan tidak disebut sendal. Cuma sebelah. Kalau saya 50%, wah nggak bener nih. Udah saya mah harus 100%. Saya langsung berangkat ke Paremon lagi, lalu saya bilang sama dia begini, Pak, tolong tanda tangani, saya sudah buat itu surat pernyataannya. Tahun 2003 saya sudah ketik itu surat pernyataan. Bila mana saya Yusuf Mansur bla 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 bla, maka seluruh royaltinya disedekahkan ke jalan Allah. Saya udah buka itu, buka tas saya udah saya tulis, saya buka lalu saya sodorkan kepada Pak, Bapak tinggal tanda tangan. Paremon bilang begini, Bapak udah yakin? Yakin Pak. Terus supaya Paremon jangan banyak nanya, saya gini, Bapak jangan jadi setan ya, ngalangin saya. Saya gitu ya, Paremon tawa. Iya Pak, saya mah cuma kasihan sama Bapak, berarti Bapak nggak ada hak lagi. Betul, saya tidak ada hak di saya punya buku, tapi saya akan punya hak dari Allah lebih daripada buku saya. Nah ini yang kemudian terjadi sama saya pemirsa. Pak, begitu nih kata istri saudara. Makanya Pak jangan ngaji sama Yusuf Mansur Pak, jadi begitu otak Bapak selek. Lah gajian Pak buat orang Bapak ini gimana hidupnya? Saat itu Bapak jawab dengan gagah berani. Bapak bilang sama Allah, betul gaji Bapak memang Bapak sedekahkan buat orang lain. Tapi Allah yang akan menanggung hidup kita. Dan Allah memberi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat lebih banyak. Kisah ini belum selesai pemirsa. Jumat yang akan datang masih kita terusin lagi. Kita berdoa dulu sama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat saudara menjadi berani bersedekah di jalan Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Begitu yang kita pelajari kemarin hari Kamis. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kalau saudara sedekahnya 2,5%, maka tidak bisa dibilang wajahidu, tidak bisa dibilang bersungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasih tahu saudara-saudara saya. Makin gede dia sedekah, makin cakep, makin gede juga bayaran. Kasih tahu sama mereka yang sedang ketakutan akan janjimu, ya Allah, kasih tahu dia. Dia enggak sedekah, jadi dibayar olehmu, ditanggung olehmu. Bagaimana lagi mereka kemudian mau bersedekah di jalan? Ya Rabb, izinkan kami ngaji terus soal sedekah tiap hari Jumat di Wisatian. Dan kau ridha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih, sampai ketemu lagi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
Wassalamualaikum warahmatullahi. Sebentar, lupa. 10-11 Desember jangan lupa kita akan ada acara off air Wisata di Antv. Tempat dan tanggalnya, tempat dan waktunya nanti nunggu informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, ini adalah bagian dari ikhtiar ya. Kita berikhtiar agar Allah memberikan jodoh dengan cara kita menjalankan perintahnya. Allah menyeru kepada kita bersedekah. Kalau bersedekah nanti Allah akan penuhi segala hajat kita. Di antaranya urusan jodoh. Cuman pertanyaannya adalah gimana kalau urusan jodoh? Kan jodoh itu tidak ada nilainya. Kalau rumah ketahuan, mobil ketahuan. Ya. Saudara mau, saya ulangi dikit ya. Saudara mau punya mobil baru. Mau punya mobil baru. Caranya gimana? Sedangkan saudara cuma punya duit misalkan 20 juta. Kalau saudara tempuh jalan-jalan manusia, ini berkelok-kelok nih. Panjang gitu, nggak berkesudahan ya. Tidak berkesudahan. Panjang. Jangan tiru cara manusia. Saudara tiru caranya Allah. Saudara beli ini mobil cukup dengan 20 juta ini. Saudara bagiin aja ke orang-orang miskin. Punya 20 juta, langsung tet. Ya nolin tuh duit, bagiin ke orang susah. Insya Allah habis dah tuh duit 20 juta. Ente nggak punya lagi dah. Tapi ini mobil jadi urusan Allah. Ente punya taunya make ya tuh mobil. Wih. Cakep kan? Nah sekarang urusan jodoh Ustaz. Baik. Kalau tidak ada nilainya, kita lah yang memberi angka sendiri. Kira-kira bagaimana maunya? Nah, kita tentuin dulu nih jodoh nih. Umpama harga pokok suami. HPS. Kita ambil kalau buat pemula kira-kira yang gajinya 2 jutaan deh ya. Apa mau langsung yang 10 juta? Oke, boleh. Nggak apa-apa. Kan Anda bilang, ente tentuin sendiri, ente mau harga berapa, mau barangnya bagaimana. Betul kan? Kayak kita mau beli apa gitu kan, kita tentuin sendiri dong. Kita sanggupnya beli berapa, harganya berapa, jenisnya apa, tipenya apa, tonnya berapa. Begitu juga urusan jodoh. Kita misalkan tetapkan, oke, HPS-nya harga pokok si suami 10 juta. Gajinya sebulan 10 juta. Penghasilannya sebulan 10 juta. Ente kaliin dulu 12. 12 nih maksudnya apa Ustadz? Ini 12 bulan. Anggap aja ente beli suami setahun dulu dah gitu. Kalau emang dirasa bagus, perpanjang ente sedekahnya. Tapi beneran nggak bohong loh. Rumah tangga yang jarang sedekah, cepet habisnya. Cepat matinya, nggak percaya ente nih bilangin. Nih udah 12 bulan dulu, ya kan? Ini berapa nih di sini? 10 juta kali 12 bulan berapa di sini? 120 juta. Nah, ketemu kan angkanya tuh? Ketemu nih angkanya 120 juta. Tapi ada harga pokok, tentu ada harga variabel dong. Ya kan? Harga variabelnya misalkan nikahan. Nah, nikahan kalau ini mantu 10 juta, kira-kira pantasnya 100 juta ya kan? Kalau ini mantu 10 jutaan ya kira-kira 100 juta, berarti di sini 100 juta. Jumlahin lah. 220 juta. Nah, tembak 10% dari sini. 10% kali 220 juta. Ketemu udah angkanya. Berapa? 22 juta rupiah. Tinggal kita nanya nih sama si perempuan. Kalau emang yang datang perempuan, gimana Mbak? Ada nggak yang duit 22 juta? Ustadz, nggak ada. Kalau nggak ada, kalau nggak ada, ininya kecilin. Kalau nggak dapat yang KW 1, lu beli yang KW 2, ya kan? Nggak ada yang baru, lu beli yang second, nggak apa-apa. Ini kita turunin ya. Kita jadiin 2 juta. 2 juta kali 12 sama dengan 24 juta. Oke? Lalu harga variabelnya nikahan. Yang namanya mantu penghasilannya 2 juta, ya nggak usah mewah-mewah dong, ya kan? 10 juta jadi, lu pakai tikar aja, nggak usah pakai tenda. Ya, ambil somai, bakso itu 10 juta kelar. Di sini 10 juta. Berarti totalnya berapa ya? 34 juta. Nah, udah ketemu angkanya, 10%. Nah, begitu udah ketemu 10% dari 34 juta berapa ya? 3,4 juta. Saya kadang-kadang suka nanya lagi nih pemirsa. Bagaimana Neng? Udah ada enggak
3,4 juta. Boleh cicil nggak Ustaz? Ya susah lah. Tapi insya Allah kita akan pelajari. Boleh nggak kita mencicil sedekah 3,4 juta ini? Nah, tapi setelah yang satu ini. Silakan. Ibu, kenapa sih kita disuruh sholat puasa? Oh, sudah sholat puasa ya? Sayang, kita ini orang beragama. Orang beragama itu wajib beribadah. Apalagi kita sebagai umat Islam ya. Kita menjalankan ibadah sholat kepada Allah. Dan ingat, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Ayo tunjuk lagi. Aduh, ayo tunjuk lagi biar mati itu musuh. Ayo tunjuk. Bi, bikin pisang goreng ya, Bi. Cepetan. Disuruh kok lama banget sih. Ubi, baik-baik di rumah ya. Sudah makan kamu, Bobi? Ya. Sayang, sebelum makan berdoa dulu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Kan ada hadisnya. Wahai anak kecil, sebutlah asma Allah. Oh. Makanlah dengan tangan kanan. Oh, gitu ya? Gitu aja ya? Pinter. Baru mam ya. Sahabat wisata hati, ya mudah-mudahanlah kita bisa menjadi orang tua yang bisa mengajarkan anak-anak kita, menasihati anak-anak kita langsung dengan lisan kita dan dengan sikap kita, ya nggak? Langsung dengan juga contoh-contoh dari kita sebagai uswatun hasanah bagi anak kita. Nah, tatkala Umar bin Abi Salamah masih anak-anak, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatinya. Ini perkataan Rasulullah. Ini perkataan Rasulullah, sahabat ya. Ya gulam, lihat bagaimana Allah memanugerahkan kepada Rasulullah ini kelembutan. Kepada musuh-musuhnya, Masya Allah, asyidda'u alal kuffar, tapi ruhama'u bainahum. Bahkan kepada anak-anak Rasulullah nggak bilang, sini lu, sini. Nggak gitu. Beda ya sama kita ya, sini lu. Oh, Rasulullah Masya Allah, ya gulam, wahai anakku. Samillah, lihat, nanti kita apalin bareng-bareng. Samillah, sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah. Ya gulam. Satu-satu nih ya, supaya kita bisa meresap dan hafal. Samillah, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminik, wakul biyaminika, menyebut nama Allah ketika makan. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, wakul mimma yalika. Ini luar biasa ini. Saya sih tidak ngelihat cuman di konten ya, tapi di filosofinya juga, Masya Allah. Ya, jangan sampai kita kayak Fiti yang tadi, yang menjadi orang tua yang dia nggak peduli mau anaknya makan di meja, mau anaknya makan di teras, mau anaknya, maaf ya, kencing nggak cebok. Wah, kalau bisa janganlah. Ya, mudah-mudahan kita pun bisa menyiapkan, menyediakan waktu yang lebih juga buat anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tuh kayak kucing, tahu nggak? Kucing tuh, kucing. Kucing tahu kan tulisannya gimana? K-U-C-I-N. Kucing ini pemirsa, yang kita kasih apa sih? Tulang. Betul ya? Kita makan ikan, terus tulangnya baru kita kasih sama ini kucing.
Apalagi coba sisa kan. Nah, kita astagfirullah ya, ini juga buat saya pribadi sih, jangan sampai saya juga ngasih anak-anak saya sisa waktu saya gitu ya, yang terbaik lah gitu ya. Nih, saya ngelihat bukan cuma di konten, tapi bagaimana Rasulullah menunjukkan beginilah semestinya seorang paman, beginilah semestinya seorang ayah, beginilah semestinya seorang tua kepada seorang anak kecil, memberikan contoh kehangatan, kasih sayang, perhatian. Kita lihat kontennya. Ya gulam, wahai anakku, samillah, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminika, ya, kalau mau makan gunakan tangan kanan. Ini filosofi ini. Wakul mimma yalika, dan makanlah dari yang dekat, dari yang dekat. Waktu saya kecil pemirsa, semua proses makan itu seorang anak dilibatkan. Nah, ini juga yang punya pengaruh ketika saya dan mungkin Anda semua sekarang ini dewasa. Nah, kalau kita lihat anak-anak sekarang, prosesnya itu nggak ada. Prosesnya nggak ada. Mereka semua di kamar masing-masing, begitu kemudian mau makan baru dipanggil. Woi, makan, turun. Nah, yang begini nih nggak ketemu nih. Ini nggak ketemu nih. Prosesnya nggak ada. Bagaimana orang-orang tua kita ngajarin ketika dulu kecil, ya? Dari sejak belanjanya kita udah diajak. Ikut mama yuk, ikut ibu yuk, no, ikut bapakmu no, beli apa, iya kan? Kita dari kecil tuh udah diajak berproses. Nah, kemudian kita belanja nih, kita dampingin kan? Kita ngedampingin ibu kita belanja. Ini tahu berapa harganya? Ini sesim berapa harganya? Ini tempe berapa harganya? Kita juga jadi anak tahu tempatnya beli ikan di mana, ya. Dan zaman dulu kan memang, ini memang kelemahan lagi zaman sekarang ya. Zaman dulu tahu nggak pasarnya pasar apa disebutnya? Pasar Depro kan, pasar jongkok, nggak pakai timbangan zaman dulu. Kalau mau beli cabai pemirsa, kita cuma ngomong begini sama tukangnya. Bu, cabai 700, betul nggak? Kita ada dialog. Kalau sekarang nggak ada dialog. Memang betul nih, sekarang kita lagi menuju pada dunia kapitalis kali ya. Kita punya hati nggak lagi terpaut karena tidak ada lagi ngobrol gitu. Ya, ada baiknya, ada buruknya lah. Tapi paling tidak di rumah tetaplah kita ciptakan kehangatannya, nggak? Jangan sampai kemudian hilang kehangatan itu. Nah, ini secara konten Rasulullah menyuruh kita samillah, sebutlah nama Allah. Urusan enteng makan, kita nyuruh anak kita nyebut Allah. Apalagi kemudian nanti urusan yang besar, insya Allah anak kita bakal bisa kemudian belajar terus untuk menyebut nama Allah. Makan dengan kanan-kanan dan ambillah dari yang dekat. Ini mengajarkan supaya anak kita tidak rakus dan punya pandangan yang tidak pandangan orang-orang yang serakah. Kita akan teruskan nanti belajarnya setelah yang berikut ini. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya punya janji sama saudara semua bicara tentang matematika hutang. Wah, ini kalau sudah bicara tentang matematika hutang lewat matematika sedekah, emang seru nih. Ya, kita langsung lihat. Masih ingat kan kisah tentang Mustafa? Ya. Kisah tentang Mustafa ini seperti kisahnya Imam Basri di urusan matematika sedekah. Punya roti satu, semuanya dia sedekahkan. Sementara dia bertiga, dia, istrinya, pembantunya. Satu roti kan tidak cukup nih. Lalu Imam Hasan bilang, udah bagi aja deh, keluar nih roti. Begitu dibagi keluar, kemudian datang tamu, ya, ke Imam Hasan membawa roti kira-kira 8 biji. Membawa roti kira-kira 8 biji. Atau 2 biji, menurut yang kisah yang saya dengar adalah 2 biji. Nah, ketika dia datang ke Imam, ya Imam, saya punya hadiah buat engkau, roti bikinan saya punya istri. Dibuka sama Imam, rotinya cuma 2. Imam bilang, oh ini bukan punya saya. Ini bukan buat saya. Loh, enggak, memang buat engkau ya Imam. Enggak, bawa pulang aja. Ini bukan buat saya. Orang ini mikir, kenapa Imam menolak? Oh mungkin karena kurang. Padahal orang ini melihat, Imam itu kan sendiri sama istrinya 2, maka dia bagilah 2. Orang ini tidak ngitung pembantunya. Tambah lagi orang ini tidak menghitung, bakalan datang tamunya Imam 6 orang. Yang kelihatan aja nggak dianggap sama tuh orang, apalagi yang belum datang. Nah, tapi orang ini inisiatif, kenapa Imam nolak? Barangkali kurang, dia tambahlah 8, sehingga jumlahnya 10. Balik lagi orang ini ke Imam. Imam, maaf tadi mungkin kurang banyak, karena itu engkau menolak. Serahkan, dihitung sama Imam nih. Tua, gapat, malam, jupan, lalu oke. Anda benar, yang ini baru rezeki saya. Terus ditanya, kenapa kok? Ya, karena saya tadi sedekah 1 roti. Begitu yakinnya Imam, sedekah 1 rotinya akan dibayar 10 kali lipat, yakni menjadi 10 roti, maka dia menganggap roti yang datang itu bukan bagian dia. Lalu datanglah 6 orang tamu. 6 orang tamu terjamu dengan sangat baik. 6 tamu, ditambah Imam 2, ditambah kemudian pembantunya 1, 9. Sisa berapa pemirsa? Sisa 1. 1 ini kemudian kembali lagi balik ke lemari. Subhanallah. Matematikanya Mustafa, ya, yang kemarin kita sama-sama pelajari adalah matematika 10 dikurang 10. 10 dikurang 10 bukan 0. Tapi becoming 100, bakal jadi 100. Saya ulangi sedikit di episode kali ini. 10 dikurang 1, di sini 9. Tapi 1 dikali 10, sehingga saldo akhirnya 19. Kalau ini diganti jadi 2, di sini jadi 8, di sini 20, di sini jadi 28. More you give, more you get. 10 dikurang 1, 19. 10 dikurang 2, 28. 10 dikurang 9, 91. 10 dikurang 10 sama dengan 100.
Pemirsa, sepulangnya saya dari rumah Mustafa, saya yang saat itu hidup penuh dengan hutang. Saya yang saat itu hidup penuh dengan persoalan hidup. Menjadi malu dengan Mustafa. Saya sendiri punya utang sama Mustafa itu. Kurang lebih waktu itu hutangnya sekitar 70 juta di tahun 2003. Dengan beliau saja tuh. Belum sama yang lain-lain. Ampun, subhanallah. Saya pulang ke rumah, tidak ada harta saya yang berharga kecuali rumah. Ini 2003 nih. Tapi rumah ini punya mertua. Rumah ini punya mertua. Sulitlah saya ngajak ngomong mertua untuk urusan sedekah rumah. Saya punya TV sama punya kulkas. Saya bilang sama istri saya, Dek, gimana kalau TV kita sedekahin? Kulkas kita juga kita sedekahin. Istri saya bilang, jangan Pak, punya emak juga. Ya, ternyata punya mertua saya juga nih. Yang saya punya itu buku. Yang saya punya buku. Saya tahun 2003 alhamdulillah sudah menulis kira-kira 23 buku. Karena malu dengan Mustafa, saya ikrar nih, janji sama Allah. Ya Allah, saya mau ngomong sama istri saya, royalti buku-buku saya akan saya sedekahkan untukmu ya Allah 100%. Begitu pulang, sholat maghrib, saya peluk istri saya. Saya bilang sama istri saya, Dek, kalau kakak punya 10, kalau kakak punya 9 pintu kontrakan, insya Allah kakak bakal sedekah 10. Yang satunya kakak ngutang sama Allah. Tapi kontrakannya nggak ada. Yang kita punya adalah buku. Buku itu ibarat kebun. Kalau kebun itu berbuah, maka buahnya bisa disedekahkan. Buku pun seperti itu. Kalau nanti sudah terbit, ada royaltinya. Kira-kira besarannya 10% dari harga buku. Nah inilah yang akan saya sedekahkan. Saya bilang sama istri saya, bagaimana kalau 23 buku, dikali penjualannya berapa, dikali 10%, ini yang total buat sedekah. Istri saya bilang, seperti istrinya Mustafa. Alhamdulillah, istri Mustafa namanya Azizah. Istri saya namanya Maimunah. Istri saya bilang sama saya, kakak yang jadi imam. Kakak bilang seperti itu, ya saya sami'na wa ta'na. Terus istri saya bilang begini, kakak udah hitung, nanti susunya anak-anak kita gimana? Susunya anak kita gimana? Saat itu saya masih punya satu anak, namanya Wirda. Ini butuh susu nih anak saya. Terus saya bilang nih sama istri saya, seperti yang udah-udah, mah, seperti yang udah-udah, Dek, biarin sajalah urusan susu, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkatlah saya kemudian ke penerbit. Saya berangkat ke penerbit dengan maksud bicara sama beliau bahwa royalti buku saya akan sedekahkan. Bukan 10%, tapi 100%. Ini seperti saudara kerja, lalu saudara bilang sama Allah, kalau saya nanti gajiannya untuk Allah. Semua. Ini ibarat saudara punya toko, lalu saudara bilang sama Allah, kalau toko ini nanti laku, maka duit tokonya untuk Allah. Atau isinya toko ini untuk Allah. Saudara bisa? Kalau saudara bisa, maka 10 dikurang 10. Bukan 0, tapi 10 dikurang 10 sama dengan 100. Kalau Allah lagi berkenan dibayar dengan 700 kali lipat, maka 10 dikali 10 sama dengan 700. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, kembali bersama Yusuf Mansur. Penilaian akan ujian dan azab hanya buat kita dan saudara sendiri, bukan buat orang lain. Hati-hati. Saudara lihat misalkan teman saudara sudah 10 tahun berumah tangga, sedang dia tidak punya anak. Jangan ngomong begini, kayaknya dia pernah zina nih. Sebelum nikah kayaknya zina nih, makanya Allah azab dia nggak punya anak. Jangan begitu. Penilaian ujian dan azab buat kita.
Dan memang kan sepanjang Allah tidak buka aib kita, hanya Allah yang tahu aibnya Anda semua. Seorang terbaring lemah di tempat tidur, nggak bisa bangun, dia lumpuh. Oke? Lalu ada orang nengokin, gimana Bang Haji, sehat? Mata lu buta, gue di tempat tidur begini lu bilang sehat. Lu doain dah biar gue baik. Gue lagi diuji sama Allah nih. Sementara Allah tahu. Bagaimana bisa bilang diuji? Orang ada sertifikat orang yang dia gadein. Orang yang nggak tahu, diinjak sama dia. Rumahnya kemudian diambil. Nggak bisa. Itu buat kita. Itu buat kita. Sepanjang kita mau jujur sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menemukan jawaban. Apakah kita berada dalam posisi ujian atau keadaan? Dan hebatnya sekali lagi saya bilang kepada saudara semua, Allah menyediakan jalan buat saudara-saudara yang berkategori azab, yakni bersegeralah untuk menuju ampunan Allah. Kita akan lihat surah At-Tahrim ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita tinggal taubat pemirsa. Tinggal balik kepada Allah. Yang gak sholat, yang sendirian berjamaah. Yang tadinya gak doyan ke masjid, doyanin diri ke masjid. Yang tadinya gak ada, qobliyah ba'diyah. Ya, sholat lohornya 12 rakaat, 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah, sholat malam terus. Ya, perbaiki diri, pulangin harta orang. Minta maaf sama orang. Kalau kita bisa seperti itu, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan mengubur, menghapus ya catatan keburukan kita semua. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Surganya orang-orang yang berhutang, lunas utangnya. Surganya mereka yang belum punya jodoh, dapat jodohnya. Surganya mereka yang belum punya anak, dapat anak keturunannya. Mereka-mereka yang diambil Allah hartanya, Allah kembalikan lagi hartanya dalam keadaan yang halal. Gampang sebenarnya. Merebut hati Allah itu gampang. Insya Allah. Ntar nih, ya, naik matahari, kira-kira jam 7, saudara duha. Yang boleh jadi duha nanti adalah duha pertama yang saudara lakukan. Setelah sekian puluh tahun saudara tidak pernah sholat duha. Bilang sama Allah, I'm coming ya Rabb. Saya datang ya Allah. Saya datang membawa dosa-dosa saya ya Allah. Beres dah. Allah bikin beres insya Allah. Lohor saudara ambil mic, cekrek. Ya, insya Allah. Domelin sama masjid ente. Ambil mic. Ente ajan maksudnya. Ya, ente pegang tuh mic, ente azan. Mungkin azan ini adalah azan pertama, ya. Dulu pernah, tapi ketika SMP, begitu umur udah 47, dihajar habis-habisan, saudara datang ke masjid, saudara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara mungkin menangis. Sampai orang pada keluar dari rumahnya. Siapa sih itu yang azan penangis begitu? Allah sayang sama ente kembali kepada Allah. Ya, berlakulah ayat yang kita sama-sama tahu dari surah Al-Fajr punya ujung. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah nggak pernah marah sama kita. Allah malah kangen. Malah kangen. Ente kejauhan sama Allah, Allah malah kangen. Nah, kangennya Allah itulah bentuk kesusahan yang saudara alami saat ini. Insya Allah kita kembalikan kepada Allah. Kita terima aja dulu nasib kita sekarang. Kita terima apa yang terjadi. Dan saya ingatkan kepada semua Anda yang memang berkategori ujian, jangan sombong dan jangan menilai orang lain. Ini kajian buat kita sendiri. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maafin saya, maafin kami, maafin kita semua ya Rabb. Begitu panjang percatatan dan perjalanan dosa-dosa kami ya Rabb. Itu banyaknya sudah yang kami lakukan dari kelalaian dosa dan maksiat kami kepadamu dan terhadapmu ya Rabb. Engkau begitu baik terhadap kami, tapi kami begitu durhaka kepadamu. Makasih Engkau masih memberikan kami kehidupan dan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri kami.
Mudah-mudahan kami adalah golongan orang-orang yang Kau beri ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah saudara, kapan-kapan kita kaji tentang 10 dosa besar. Saya Yusuf Mansur, jangan lupa tweet kami di @yusuf_mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia di hari Jumat, sebab di hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, bertebaran dengan banyaknya pelipatan-pelipatan pahala dibanding hari-hari biasa. Pada hari ini pemirsa, saya ingin bernostalgia pada saat dulu saya remaja. Saya pernah nemuin itu atas izin Allah pohon pete yang bisa bicara. Ya kan? Emangnya nonton film kartun doang? Sendok bisa ngomong, piring bisa ngomong. Nah, saya ingin berbagi cerita tentang sedekah di hari Jumat ini kepada Anda semua tentang pohon pete yang bisa bicara. Siapkan Al-Quran Anda semua, kita tasmi bersama Syekh Muhammad. Mudah-mudahan Allah SWT membuka segala berkah dan rahmat buat kita semua. Istami'u la'allakum turhamun. Dengarkan Al-Quran supaya kalian semua, kata Allah, mempunyai atau memiliki atau mendapatkan rahmat. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Masya Allah pemirsa ya, adem dengarnya Syekh Muhammad. Insya Allah nanti saya akan umumkan via layar kaca wisata Tian TV bahwa insya Allah saya bersama Syekh Muhammad akan mengadakan tasmi 30 juz. Satu hari 1 juz di Darul Quran langsung untuk menyambut kedatangan santri-santri baru, yakni anak-anak Anda semua untuk tahun ajaran 2012-2013. Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai menerima pendaftaran murid baru santri-santri Darul Quran. Dan untuk mengawali itu semua, Syekh Muhammad dan saya atas izin Allah, insya Allah akan mengadakan khataman Quran setiap hari 1 juz, tasmi. Dan Anda yang bisa mengikuti langsung di Darul Quran, punya pesantren, bersama santri-santri akan mendapatkan ijazah. Di dunia tasmi, ya, ada yang namanya ijazah. Jadi ijazah Anda mendengar Quran itu ada sanadnya, sambung sampai Rasulullah SAW. Setiap hari 1 juz bersama para santri Darul Quran. Tunggu tanggal mainnya di layar kaca Antv akan diumumkan informasinya. Baik pemirsa, saudara-saudara yang tidak percaya bahwa ada pohon pete yang bisa bicara. Sesungguhnya semua yang ada di dunia ini bisa bicara. Cuman ada yang ketemu langsung, ada yang enggak, iya kan? Sedangkan kulit kita ini, nih pemirsa, tolong ya, pegang kulit Anda semua, pegang. Tidak ada satupun yang bikin dosa tanpa membawa kulit kan. Nah kulit kita ini aja akan bicara sama kita. Cuman ada yang mengerti kulit itu bicara, ada yang tidak. Ada yang memahami kulit itu bicara, ada yang tidak. Hati saja ketika dia disiramin terus dengan kebaikan, maka hati itu juga akan bisa bicara. Cuman ada yang bisa mendengar suara hatinya, dan ada yang sudah budak, tuli, dia tidak mampu mendengar suara hatinya, lalu dia berbuat dosa terus. Nah kita lihat dalilnya ya. Nah, saya punya senjata nih pemirsa. Kalau ngajar ya di Antv, senjata saya ini dia. Spodil, nah spidol ya.
Saya sudah tulisin pemirsa buat Anda semua, nih dalilnya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Ini ada di surah Fussilat ya. Surah Fussilat ayat 21. Ini bercerita tentang kulit-kulit saudara semua yang bersaksi. Tidak ada satupun di antara kita ya, seperti saya bilang tadi, yang berbuat baik dan berbuat dosa tanpa menyertakan kulit. Nah, kulit ini nanti akan bicara. Ketika kulit itu bicara, bersaksi, kalau yang baik-baik, bagus. Kalau bersaksi yang jelek-jelek nih. Nah, kita protes tuh ke mereka semua. Kulit, begitu kita bilang. Wa qalu li juludihim, kulit. Lima syahidtum alaina, kenapa sih kamu bersaksi kepada kami? Qalu, kulit-kulit itu menjawab, antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami bicara adalah Allah yang telah menciptakan kalian semua pertama kali dulu. Wa ilaihi turja'un. Kalian tuh nggak tahu, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Nah, di dalam urusan hari Jumat ini kita bicara tentang sedekah. Kita bicara tentang sedekah. Mirsa, saya banyak sekali dapat keajaiban-keajaiban sedekah dan peristiwa-peristiwa yang mengagumkan tentang sedekah. Salah satunya yang saya akan ceritakan pada pagi hari ini, peristiwa istimewa ketika saya dulu remaja. Saya pernah ketemu langsung ya satu peristiwa di mana satu pohon pete, ya, pohon pete bisa bicara. Betul pemirsa, saya nggak bohong. Ini terjadinya di satu desa di Pandeglang, ya, tempat saya punya saudara jauh ya. Jadi saya punya nenek, punya murid, itu dia. Bingung kan? Saya punya nenek, punya murid, gimana tuh? Udah pokoknya terima aja lah, pokoknya cerita ntar nih abis ini nih ya. Abis segmen yang berikut ini kita akan bicara tentang pohon pete yang bisa bicara. Kaitannya dengan sedekah. Di dunia sedekah, kita memahami satu hadis. Ini sudah lihat? Sudah bisa diikuti? Kita coba ngaji dulu sebentar ya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ini dalil tentang kulit bicara. Tentang kulit kita bicara. Baik, nanti kita akan bicara setelah segmen ini tentang satu hadis di mana kita akan disayang oleh penghuni langit dan juga penghuni bumi. Gimana caranya? Setelah yang satu ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat setia di Wisata Tian TV, terima kasih buat yang sudah memfollow Twitter kami di @yusuf_mansur dan di Facebook kami Yusuf Mansur, atau di email wisatatiantv@yahoo.com. Terima kasih. Pemirsa semua, insya Allah semua sedang saya kumpulin. Mungkin bulan-bulan besok kali ya, kita mulai bicara apa yang saudara kirimkan di Twitter, Facebook, atau di website wisatati.com. Saudara-saudara, sebenarnya ya, di luar tubuh kita ini, langit, bumi, ya, penghuni-penghuni sungai, laut, penghuni-penghuni tanah, ya, bahkan sebenarnya semua sel-sel di dalam tubuh kita ini ramai membicarakan apa yang kita kerjakan. Hanya kita memang tidak bisa mendengar kecuali orang-orang yang dianugerahkan seperti saya gitu tentang pohon pete yang bicara. Maaf ya, sombong dikit namanya juga ngajar. Kecuali saudara diperlihatkan ikan-ikan yang bicara, saudara pasti akan mendengar gitu ketika ada orang yang bla bla bla, lalu si ikan-ikan itu bicara, ya kan?
Anda tahu kan cerita tentang Nabi Yunus? Ya. Ramai ikan-ikan itu berbicara tentang Nabi Yunus. Ada orang yang mendengar, lalu dia bisa mendengar bahwa ikan-ikan itu bicara tentang Nabi Yunus. Nah, seluruh dunia ini dengan segala isinya ramai membicarakan tentang apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Lihat pemirsa, Ar-Rahimuna, lihat ini, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard, irhamu man fil ard, ya, yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang pengasih, yang suka memberi, yang sering berbagi, yarhamuhumur Rahman, akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Boy. Jadi kekasih Allah kalau Anda semua mencintai sedekah. Nah, saya sering ditanya ya, kenapa sih sedekah bisa begini dan begitu? Yang nggak punya anak jadi punya anak, yang belum menikah menikah, ya, yang belum pergi ke Mekah, nah insya Allah ente bisa pergi ke Mekah. Nanti insya Allah tuh doa supaya bisa berangkat sama aneh, sama rombongan kru-kru Antv bulan Maret tahun 2012 insya Allah. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, kita kalau sedekah dicintai sama Allah. Kalau sudah dicintai sama Allah, ya udah dicintai sama Allah, urusan ente kelar, itu dia rahasianya. Oke, saya gambarin dikit ya. Saya gambarin dikit. Nah, orang-orang yang kemudian mencintai sedekah, dia akan penuh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ada yang salah nggak gambarnya? Coba lihat gambarnya. Ada salah nggak? Posisi Allah masih di bawah ya nggak? Kita ulangi deh. Malum deh, bukan Patino Sidin. Ya. Ini salah nih gambarnya. Begini modelnya. Nih, orang yang mencintai sedekah, gitu, dia akan dicintai Allah. Ah, ini baru bener nih gambar nih. Allah masih di bawah ya nggak? Orang yang mencintai sedekah akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menurunkan segala apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan. Allah akan nolong juga apa yang menjadi persoalan dia. Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat dia. Sebab apa? Allah mencintai dia. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Bahkan bukan itu saja pemirsa. Disebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, silakan saudara ikuti ini. Irhamu. Ayo. Irhamu man fil ard, man fil ard yarhamukum, yarhamukum. Nih lihat, yarhamukum man fis sama, man fis sama. Sayangi mereka-mereka yang ada di bumi, maka kalian niscaya akan disayangi oleh mereka yang ada di langit. Jadi bukan cuma Allah yang senang, tapi juga penghuni langit dan senang. Penghuni langit sudah senang sama dia. Bahkan saya mengatakan bahwa penghuni bumi pun senang. Buktinya apa? Nih, buktinya. Pohon pete bisa bicara. Saya ngelihat banget loh pemirsa ini. Ngelihat betul pohon petenya dan saya makan tuh pete. Jadi adalah seorang murid dari nenek saya, ya, namanya Ibu Haja Eti. Nah, Ibu Haja Eti ini dia sangat mencintai sedekah. Very love about giving, ya. Mencintai betul sedekah. Gini ya, kita kan kalau makan mikirnya perut kita doang tuh sama anak kita kan. Yang kita tanya, mau makan apa loh? Nggak pernah kita tanya tetangga. Tetangga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ntar malam mau makan apa? Tumben nih nanya, emang mau beliin? Enggak, survei aja. Mau nanya doang. Ya enggak lah, saya beliin, maunya apa ntar malam? Iya nih, anak saya lagi pengen apa ya, pengen ayam penyetnya Ustadz Yusuf Mansur. Promo dikit nih, kita kan buka warung penyet nih di Jogja ya, di Jalan Kejayaan. Wah, promosi banget di Antv. Kalau mau penyet beres, ntar aneh beliin. Nah, kita jarang begitu. Yang kita tanya anak kita melulu, lu mau makan apa? Kita tanya bini kita terus, Ma, mau makan apa? Kita jarang nanya tetangga kita. Kita sering periksa dapur kita. Oh, makanannya habis. Kita jarang ngelihat dapurnya orang lain. Beda dengan Mak Haji Eti.
Ini nih Mak Haji Eti nih, Masya Allah. Dia punya rumah ya. Dia punya rumah ini. Nggak pernah sepi dari sedekah. Dia selalu memperhatikan rumah-rumah yang lain. Jadi asal dia masak, dia penuhi juga masakan-masakan tetangga kanan dan kirinya. Hingga kemudian dia yang tinggal di daerah Jembatan 5 pindah ke daerah Baros di Pandeglang. Nah, kisah ini terjadi di Baros Pandeglang. Tapi saya akan cerita setelah yang satu ini. الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode hari ini nih, insya Allah nyenengin lah orang-orang yang pada punya hutang. Insya Allah kita akan bicara tentang cara gampang bayar utang. Alhamdulillah kita habis dengar suara saya Muhammad dan mudah-mudahan anak-anak saudara semua yang dititipkan ke pesantren Darul Quran bisa mendapatkan barokah dari kehadiran saya Muhammad di pesantren Darul Quran. Setiap hari menjadi makmum dari saya Muhammad di pesantren Darul Quran. Insya Allah belajar juga dengan beliau, bukan cuma Al-Quran tapi juga bahasa. Dan hari ini hadiah buat saudara semua yang punya utang. Mudah-mudahan utangnya lunas. Kita langsung belajar ya. Tapi saya mau bacain ayat dulu ya. Ada satu ayat nih saya mau bacain buat saudara semua. Surah Al-Maidah ayat 35. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari jalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fi sabilihi. Lalu kemudian pegang teguh. Kencengin, kuatin jalan yang serius, jalan yang benar. La'allakum tuflihun. Sampai kalian semua kata Allah adalah orang-orang yang insyaallah berbahagia. Baik, kita langsung ya. Konsentrasi pertama orang-orang yang punya hutang itu jangan di solusi, jangan di sini. Tapi apa sih pesan Allah sampai Anda semua itu jadi punya utang? Apa pesannya? Apa penyebabnya? Temukan dulu nih penyebabnya. Kalau sudah ketemu pesannya apa, kemudian sebabnya gue udah ketemu, maka lakukanlah perubahan. Ya, jadi tidak konsentrasi ke solusi, tapi ke sini dulu. Tapi Ustaz, kalau nggak dibayar, ntar saya begini dan begitu, begini dan begitu. Udah, terima aja, nasib. Benar saudara, saya pengalaman lah soal utang. Ya.
Ini kalau saya nggak bayar, ntar rumah saya bakalan disita. Biarin aja udah. Udah apain lagi main ke punya utang. Mulai aja udah dari nol. Sebabnya kita lihat nih, rumah yang ente jaminin, ente nggak pernah pakai buat sholat malam, nggak pernah pakai buat duha. Bagaimana ya, pasti diambil lah sama Allah lah. Tapi masalah itu rumah mertua Ustaz. Ya, terus gimana? Ya, tak kalau rumah mertua bagaimana? Ya bagaimana? Emang udah begitu, bagaimana? Saya beruntung nih, dilahirkan sebagai orang Betawi ya. Jadi kadang-kadang ada untungnya gitu. Orang Betawi itu kan, mana ya, suka ngomong gini, mau diapain lagi? Itu mau diapain lagi itu sebenarnya udah banget gitu. Ya sebelum kita ngomong nih nanti tentang ini penuh ya, saya cuma mau ngomong bahwa, contoh kasus langsung dah, misalkan saudara punya utang. Rumah yang dijaminin ini rumah mertua. Kemudian tiba masanya mau disita. Buat para mertua gitu ya, atau buat orang tua, atau buat teman, atau buat sahabat yang katanya gara-gara dialah rumah ente hilang, ente kudu tahu. Nggak ada dia juga kalau rumah ente pada mau hilang, mah hilang aja. Ente rugi 2 kali tuh. Udah mah rugi rumahnya bener-bener hilang. Yang kedua rugi tauhidnya jadi salah. Nggak gitu. Sebab Allah rumah ente jadi hilang atau nggak hilang. Nah, dalam posisi ente bagaimana? Ya hadepin ini dengan gagah berani. Ngadep ke mertua. Mak, maafin ya mak. Ini rumah saya jaminin, atau kemudian saya nggak bisa bayar. Terus gimana? Ini rumahnya mau disita. Selalu terjadi 2 kemungkinan. Pertama ada maaf dari emak. Yang kedua ada marah dari emak. Kata emak kita, ya udah mau gimana lagi. Udah waktunya kalian mau rumah ini diambil Allah. Kamu mah cuma jalan doang. Nah, bagus tuh. Bagus buat siapa? Bagus buat orang yang bakalan kehilangan rumahnya. Karena Allah akan langsung ganti dengan keikhlasan dia. Dan juga bagus buat yang ngejaminin sampai hilang. Kok bagus? Ya udah. Dia tinggal bilang sama emaknya, insya Allah mak, saya akan ganti. Bila mana nanti saya akan menjadi orang yang berhasil. Nah, bila mana kemudian terjadi marah bagaimana? Ya terima juga. Dasar nih mantu gua pokoknya macam-macam ngomong. Ya udah emang ente salah, mau diapain lagi? Saya bakal diborgol Ustaz kalau nggak bayar, ya diborgol aja, mau diapain? Ntar juga keluar 4 bulan, 8 bulan, 12 bulan, habis itu jadi orang baru ente. Selama ente ketakutan, nggak siap menerima takdir, utang nggak bakal selesai. Ada orang bilang gini, Ustaz, ya Allah Ustaz, saya pengen bunuh diri. Ya gila. Kok Ustaz begitu? Orang mau bunuh diri mau gila? Saya bilang, ini emang gampang bunuh diri, susah tahu. Nggak bakal Allah izinin kalau belum waktunya. Tapi kan Ustaz harusnya nggak ngomong gitu. Terus saya mestinya ngomong gimana? Nah, ente yang bilang ente mau bunuh diri. Maaf ya pemirsa, maksud saya tuh saya ngajarin berani gitu loh. Kalau ente nggak berani ngadepin resiko, utang mah nggak bakal beres. Terima dulu resikonya. Toko hilang, rumah habis, rumah tangga bawa belur. Nah, no problem. Nanti kita benerin setelah ente ketemu nih yang 3 ini. Tapi setelah yang berikut ini. Sholat duha. Wah, kurang tahu saya. Benernya itu ada mas, saya punya kenalan gitu ya, sering sih melaksanakan sholat duha. Saya lihat dia jadi orang yang istiqomah, sabar segala macam. Kayaknya ngadepin persoalan dia nggak pusing apa gimana gitu. Kalau untuk sholat duha juga saya belum pernah menjalankan tuh mas. Ya mungkin belum gimana ya, belum terbuka niatannya gitu kali mas.
Ya, pemirsa, alhamdulillah kembali lagi bersama acara yang kita cintai di Wisata Tian TV. Ya, rezeki itu ada bermacam-macam. Ya, ada rezeki nyari, ada rezeki minta, ada rezeki nunggu, ada rezeki dikasih. Nah, siapa orang yang kemudian nyarinya lewat sholat duha, mintanya sama Allah, lalu dia bersabar menanti janjinya Allah, insya Allah Allah akan kasih apa yang udah dia janjikan. Saya ulangi ya. Rezeki ini ada rezeki nyari. Ya kan kita suka nyari tuh, tapi kan kita salah nyari nih. Nyari sama manusia dikencengin gitu. Tapi nyari ke atas, nyari ke Allah, kita enggak. Nah, ini namanya kita bodoh. Nah, ada rezeki nyari, ada rezeki kita minta. Kalau kita minta sama manusia, kita jatuhlah jadi hina. Tapi begitu kita minta sama Allah, kita jadi mulia. Karena kita mintanya sama Allah. Ada rezeki nunggu, nyari di jalan Allah, minta sama Allah, lalu kita bersabar, insya Allah kita akan diberi. Ini rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Rasulullah, kalau kalian mengaku cinta sama Allah, ikutin saya. Nanti Allah akan mencintai kamu. Kalau Allah sudah mencintai kita, tentu kan apa yang dikasih sama orang-orang biasa dan yang dikasih sama orang-orang yang dicintai tentu akan berbeda. Di hari Senin mendatang berarti ya, insya Allah kita akan membahas bagaimana ternyata sholat duha itu adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa pemirsa. Mudah-mudahan kita istiqomah salat duhanya. Ya, yang belum duha, duha, yang sudah duha tambahin jumlah rakaatnya, ya. Barin kalau kita cuman megang 2 rakaat, kita baru kayak megang kunci, belum masukin. Nah, kali 4 rakaat kita masukin tuh kunci. 6 rakaat ambil tuh rezeki. Mudah-mudahan deh sempetin lah 8 rakaat ya kan, tiap pagi. Anggap aja kita kayak senam ya, apalagi kan saudara memang saat ini adalah susah-susahnya nyari kerjaan, nyari usaha, nyari rezeki kalau emang gak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami minta rezekimu ya Rabb. Tapi kami minta juga agar kami dekat denganmu. Kami minta rizkimu ya Allah, tapi kami minta jangan sampai kami jauh darimu. Kami minta rizki kepadamu ya Allah, lewat jalan-jalan yang kami pikirkan. Dan izinkan kami juga mencari rizki dengan jalan apa yang kau serukan kepada kami. Bikin rizki kami halal, luas, barokah, manfaat ya Allah. Jangan sampai menjadi daging yang rusak. Jangan sampai menjadi anak yang bandel. Jangan sampai menjadi istri yang durhaka. Jangan sampai rizki kami menjauhkan kami denganmu ya Allah. Mendekatkan kami malah dengan neraka-Mu dan menutup pintu surga-Mu. Berikan kami rizki yang bisa menatakan ridha-Mu. Mudah-mudahan jalan nyari rizki la salat duha adalah salah satu jalan mendatangkan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu pemirsa di hari Senin yang akan datang. Kita akan membahas betapa sholat duha itu ternyata hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan tayangan yang tadi kita sama-sama pelajari, yang sama-sama kita lihat, saudara sudah bisa tahu betapa dahsyatnya sholat duha itu. Karena hanya dengan modal sholat duha, seseorang bisa bangun rumah mewah. Orang kalau buat bangun rumah mewah, dia perlu perjalanan usaha, karir, jabatan yang panjang sekali. Tapi ternyata kita lihat, hanya dengan modal sejadah dan air wudhu sholat duha, Allah bukakan dia punya rizki. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم قل إن
كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode hari ini nih insya Allah nyenengin lah orang-orang yang pada punya hutang. Insya Allah kita akan bicara tentang cara gampang bayar hutang. Alhamdulillah kita habis dengar suara saya Muhammad dan mudah-mudahan anak-anak saudara semua yang dititipkan ke pesantren Darul Quran bisa mendapatkan barokah dari kehadiran saya Muhammad di pesantren Darul Quran. Setiap hari menjadi makmum dari saya Muhammad di pesantren Darul Quran. Insya Allah belajar juga dengan beliau, bukan cuma Al-Quran tapi juga bahasa. Dan hari ini hadiah buat saudara semua yang punya utang, mudah-mudahan utangnya lunas. Kita langsung belajar ya. Tapi saya mau bacain ayat dulu ya. Ada satu ayat nih saya mau bacain buat saudara semua. Surah Al-Maidah ayat 35. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari jalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fi sabilihi. Lalu kemudian pegang teguh. Kencengin, kuatin jalan yang serius, jalan yang benar. La'allakum tuflihun. Sampai kalian semua kata Allah adalah orang-orang yang insyaallah berbahagia. Baik, kita langsung ya. Konsentrasi pertama orang-orang yang punya hutang itu jangan di solusi, jangan di sini, tapi apa sih pesan Allah sampai Anda semua itu jadi punya utang? Apa pesannya? Apa penyebabnya? Temukan dulu nih penyebabnya. Kalau sudah ketemu pesannya apa, kemudian sebabnya gue udah ketemu, maka lakukanlah perubahan. Ya, jadi tidak konsentrasi ke solusi, tapi ke sini dulu. Tapi Ustaz, kalau nggak dibayar, ntar saya begini dan begitu, begini dan begitu. Udah, terima aja nasib. Benar saudara, saya pengalaman lah soal utang. Ya. Ini kalau saya nggak bayar, ntar rumah saya bakalan disita. Biarin aja udah. Udah pengen lagi main ke punya utang. Mulai aja udah dari nol. Sebabnya kita lihat nih, rumah yang ente jaminin, ente nggak pernah pakai buat sholat malam, nggak pernah pakai buat duha. Bagaimana? Pasti diambil lah sama Allah lah. Tapi masalah itu rumah mertua Ustaz. Ya, terus gimana? Ya, tak kalau rumah mertua bagaimana? Ya bagaimana? Emang udah begitu, bagaimana? Saya beruntung nih dilahirkan sebagai orang Betawi ya. Jadi kadang-kadang ada untungnya gitu. Orang Betawi itu kan mana ya? Suka ngomong gini, mau diapain lagi? Itu mau diapain lagi itu sebenarnya udah banget itu. Ya sebelum kita ngomong nih nanti tentang ini penuh ya. Saya cuma mau ngomong bahwa contoh kasus langsung dah, misalkan saudara punya utang. Oke, rumah yang dijaminin ini rumah mertua. Kemudian tiba masanya mau disita.
buat para mertua gitu ya, atau buat orang tua, atau buat teman, atau buat sahabat yang katanya gara-gara dialah rumah ente hilang, ente kudu tahu. Enggak ada dia juga kalau rumah ente pada mau hilang, mah hilang aja. Ente rugi 2 kali tuh. Udah mah rugi rumahnya bener-bener hilang. Yang kedua rugi tauhidnya jadi salah. Enggak gitu. Sebab Allah rumah ente jadi hilang atau enggak hilang. Nah, dalam posisi ente bagaimana? Ya hadepin ini dengan gagah berani. Ngadep ke mertua. Mak, iya, maafin ya mak. Ini rumah saya jaminin, atau kemudian saya nggak bisa bayar. Terus gimana? Ini rumahnya mau disita. Selalu terjadi 2 kemungkinan. Pertama ada maaf dari emak. Yang kedua ada marah dari emak. Kata emak kita, iya udah mau gimana lagi. Udah waktunya kalian mau rumah ini diambil Allah. Kamu mah cuma jalan doang. Nah, bagus tuh. Bagus buat siapa? Bagus buat orang yang bakalan kehilangan rumahnya. Karena Allah akan langsung ganti dengan keikhlasan dia. Dan juga bagus buat yang ngejaminin sampai hilang. Oh bagus, ya udah. Dia tinggal bilang sama emaknya, insya Allah mak, saya akan ganti. Bila mana nanti saya akan menjadi orang yang berhasil. Tapi bila mana kemudian terjadi marah bagaimana? Ya terima juga. Dasar nih mantu gua pokoknya macam-macam ngomong. Ya udah emang ente salah, mau diapain lagi? Saya bakal diborgol Ustaz kalau nggak bayar, diborgol aja mau diapain? Ntar juga keluar 4 bulan, 8 bulan, 12 bulan, habis itu jadi orang baru ente. Selama ente ketakutan, nggak siap menerima takdir, utang nggak bakal selesai. Ada orang bilang gini, Ustaz, ya Allah Ustaz, saya pengen bunuh diri. Ya gila. Kok Ustaz begitu? Orang mau bunuh diri mau gila? Saya bilang, emang gampang bunuh diri, susah tahu. Nggak bakal Allah izinin kalau belum waktunya. Tapi kan Ustaz harusnya nggak ngomong gitu. Terus saya mestinya ngomong gimana? Ente yang bilang ente mau bunuh diri. Maaf ya pemirsa, maksud saya tuh saya ngajarin berani gitu loh. Kalau ente nggak berani ngadepin resiko, utang mah nggak bakal beres. Terima dulu resikonya. Toko hilang, rumah habis, rumah tangga bawa belur. Nah, no problem. Nanti kita benerin setelah ente ketemu nih yang 3 ini. Tapi setelah yang berikut ini. Aduh, gimana ini, Bi? Kita utangnya udah banyak banget numpuk di sana sini, tapi Abi belum juga dapat kerjaan. Usaha lagi dong, Bi. Iya, Mi. Abi tuh bukannya diem aja, udah berusaha sana sini cari pinjaman tapi belum dapat. Doain secepatnya Abi dapat kerjaan. Siang Pak. Siang. Masuk Pak. Saya langsung aja Pak. Sambung lagi. Maaf Pak, kami belum bisa bayar Pak. Belum bisa bayar. Bapak waktu minjam bisa. Masa giliran bayar nggak bisa? Ini terakhir, ya. Saya kasih kesempatan. Dalam tempo 7 hari, kalau Bapak sama Ibu belum lunasin nih tagihan, rumah sama isi-isinya nih, akan saya sita. Pak, Pak jangan Pak. Ya. Pak tolong Pak. Pak. Abi, kita mau tinggal di mana kalau rumah ini dia ambil, Abi? Saya kesini mau nagih utang. Gimana? Beres hari ini? Gini Mas, kami mohon maaf karena kami belum ada dana, tapi besok atau lusa pasti kami lunasi Mas. Itu cuma alasan kalian berdua. Tarsuk. Pokoknya saya kasih tempo 3 hari. Kalau 3 hari nggak ada pelunasan, rumah beserta isinya ini akan disita bos saya. Hah? Aduh Abi, kita mau tinggal di mana kalau rumah ini diambil? Mau sampai kapan kayak gini Abi? Kalau Abi kayak gini terus mendingan Abi pulang aja ke rumah ibu. Kalau Abi udah dapat kerjaan lagi baru Abi jemput Umi ya. Umi.
Alhamdulillah pemirsa masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Dan saya kalau ngomong soal utang nih, khatam nih, alhamdulillah. Ya, tanggal 10-11 Desember Wisata Hati Antv punya acara off air, ya. 10-11 Desember. Nanti tempat dan tanggalnya silakan klik di www.wisatahati.com atau di Twitter kita di @yusuf_mansur. Kita bahas nih bagaimana solusi bayar utang dan lain-lain di event off air kita di tanggal 10-11 Desember. Baik, sebelum kita bicara tentang ini, ya, Anda harus terima dulu segala resiko. Itu kunci supaya utang ente berhenti di situ, tidak bertambah besar. Kalau ente nggak berani ngadepin resiko, utang ente bakalan bertambah besar. Dan tidak ada orang yang siap dengan resiko, dia bakalan susah. Nggak bakal. Nih lihat kejadian ini. Begitu dia ngadu sama emaknya bilang begini, "Emak sih sebenarnya udah tahu kamu ngejaminin rumah emak." "Iya, Mak." "Ya udah, sekarang mah lu bawa aja baju lu seadanya, lu keluar ya. Ntar utang emak yang beresin, tapi kamu udah gak usah lagi jadi bininya lakinya anak emak." Itu kan resiko tuh. Persoalannya ente nggak siap menerima keadaan itu, bukan persoalan hilang rumah tangga. Enggak, persoalannya kita nggak siap ngadepin resiko. Itu dia. Ketika kita bisa menyiapkan diri di titik nol, resikonya begini, ya udah, insya Allah begitu kejadian ente di penjara, maafin muskilah. Ketika kemudian diketahui bahwa di PHK jadi mantu, maafin muskilah. Tapi pasang di hati ini, message-nya udah ketemu, penyebabnya udah ketahuan, perubahan akan dilakukan, jalan. Nanti bakalan terjadi peristiwa di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya nih Ka'bah nih, ente tawaf nih, ente di tengah, mertua tangan kanan, bini tangan kiri. Terus sambil tawaf, kita minta maaf sama emak. "Maaf ya Mak, tahun kemarin rumah emak sempat hilang." "Ya mantu, emak juga minta maaf." Tuh, cakep kan? Keadaan udah berubah. Tapi kalau ente nggak nerima ini keadaan ini, maka tahun depan tidak akan terjadi ini tawaf di Baitullah. Terus sambil tawaf di putaran yang kedua, emak ngomong gini ke kita, "Makasih mantu ya, di depan Allah Subhanahu Wa Taala punya Ka'bah, emak ngucap terima kasih. Rumah emak yang kemarin hilang udah diganti sama yang lebih baik." Tuh dia. Saya punya pengalaman sedikit waktu utang. Saya kumpulin tetangga-tetangga saya kanan kiri di kampung Ketapang. Terus kemudian saya bilang sama tetangga-tetangga saya, saya kumpulin saudara-saudara semua, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudara, sesepuh kampung Ketapang. Saya minta didoain karena saya lagi banyak utangnya, ya Allah, minta didoain. Saya ngomong sama tetangga saya, bukan dalam bahasa curhat, tapi bahasa minta doa, beda kan? Lalu kemudian ada seorang yang nagih utang kepada saya. Dia bawa tentara. Datangnya ke ketua RW dulu. "Pak RW, tahu nggak Yusuf Mansur tuh punya utang sama kita?" Pak RW bilang, "Tahu." "Oh, udah tahu?" "Iya, tahu dong, dikasih tahu sama si Yusuf." "Bapak untung Pak, Bapak didoain sama Yusuf Mansur tuh." "Hah, didoain?" "Iya." Tuh, si Pak RW cerita, kita dikumpulin untuk mendoakan orang-orang yang Yusuf Mansur itu pada punya utang. "Oh, saya didoain sama dia." "Iya Pak, didoain." "Terus Bapak datang kemari mau apa?" "Mau marahin dia." "Pak, jangan dimarahin, dia mau orang doain Bapak tuh setiap hari." Pulang dah tuh tentara, pulang dah tuh orang. Kalau ente bilang, "Ya jangan sampai bini saya tahu." Coba bayangin ya, ada orang datang bilang sama Yusuf Mansur, "Ustaz, saya nggak pengen bini saya tahu." Lu kan orang gila namanya. Yusuf Mansur yang nggak kenal sama lu pada bercerita sama aneh. Bini ente yang serumah, bini ente nggak sampai tahu, namanya nggak siap nerima resiko. Hajar dulu tuh, bang. Maaf ya Ma, saya udah punya. Bu, maaf ya Bu. Tetangga, udah. Kalau resikonya udah ketemu, maka urusan nyari sebabnya, urusan nyari pesan Allah apa, urusan sebabnya apa, perubahannya. Ente nggak siap ada di sini. Rumah disita. Ya udah, bilang sama Allah, "Ya Rob, maafin saya. Selama saya berumah-rumah di sini, saya nggak sholat, nggak ada tahajud nih. Ini rumah nggak pernah ngajiin. Sekarang kau ambil dengan cara engkau membebankanku hutang, ya Allah." Ya udah, kasih. Habis itu ente ngontrak.
Ente ngontrak mulai dari nol, tahun depan kebeli lagi tuh rumah. Kita akan lanjutkan nanti ya, kita bahas nih. Pesannya Allah apa, sebabnya bagaimana, terus perubahannya seperti apa. Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya semua ada sebab dan akibat. Utang itu bisa jadi dua, bisa jadi ujian dari Allah. Kan ada orang yang ketibanan utang nih. Dia nggak berbuat tapi orang lain berbuat, lalu dia ketibanan. Bisa jadi itu ujian. Tapi buat sebagian yang lain bisa jadi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ada Allah di balik itu semua. Don't worry, nggak usah khawatir. Nih, kita belajar pesannya apa? Kenapa sih sampai kita berhutang? Ternyata sholat kita berantakan. Waktu kecil saya diceritain sama orang tua. Nggak usah ente pada nyari dalilnya. Ini mah cerita dari orang tua saya. Katanya ntar kalau di kuburan ada ular namanya Sujaul Aqra. Yang pada sholat yang nggak benar nih ular bebelit, ya akan membelit kita semua. Kepalanya itu 16 atau 17 begitu. Nah satu kepalanya nyelos ke alam dunia. Nah satu kepalanya ini bentuknya adalah hutang dan kesulitan kita, permasalahan tidak pernah selesai silih berganti datangnya. Karena kita punya urusan di urusan sholat. Maka pesan Allah apa setelah sebabnya kita ketemu? Oh kita punya utang karena utang kita punya utang sebabnya kita sholatnya nggak benar. Ya tinggal perubahannya apa? Sholatnya dibenerin. Gitu kan? Konsentrasi nggak usah ke solusi, ini aja dulu. Ntar lama-lama selesai. Ini ente terimain, lalu ininya ente jalanin, ente lihat, ente nilai, lalu akibatnya juga ente terimain, baru setelah solusi akan datang. Solusi yang benar-benar solusi ya, bukan tutup lubang gali empang. Ente nutup 1 juta, tapi lewat kartu kredit yang 1,5 jadinya. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri, lo jadi punya musuh 2, tadinya 1 jadi 2. Iya kalau langsung kelar, kalau nggak kelar gimana ceritanya? Jangan begitu, udah tahan aja, antem di situ aja udah. Kalau bakalan kita bubar aja dulu. Kita bilang sama bini kita, maaf ya deh, abang disuruh cerai. Iya bang, gimana? Satu sisi emak, satu sisi abang. Tapi lu nggak kedemenan kan cerai sama gua? Enggak bang, saya sih pengennya nemenin abang aja, tapi bang gimana? Ya udah deh, abang janji insya Allah setahun nanti abang akan berusaha. Iya bang. Setahun, udah jalan lagi sama dia. Di sini suruh talak 3 sama orang tua, ente langsung talak 3 aja udah nggak apa-apa. Oh sampai begitu, udah nih bilang terimain. Belum tentu kejadian juga, belum tentu. Emang gampang orang cerai, susah juga orang cerai. Nggak begitu gampangnya. Nih, terima message-nya apa? Ente sholatnya nggak benar. Ya lu menjadi message dari Allah, benain sholatnya tong. Nanti saya akan beresin utang ente. Apalagi nih di sini, ternyata ente makan duit orang tiap bulan 1 juta, berlangsung selama 5 tahun. Maka 12 kali 5 itu 60 juta, bos. 60 juta. Maka di tahun ke-6 ente punya persoalan utang sebesar 60 juta rupiah. Ya udah, pesan dari Allah apa? Lo tobat makanya ya. Kalau nanti aku beresin utang kamu yang 60 juta, maka tahun ke-7 jangan sampai lagi kamu mengambil harta orang. Coba lihat perilaku orang yang tipu sana tipu sini, dia utangnya malah banyak sekali. Lalu adakan perubahan nih. Sholatnya dibenahin, yang tadinya sendiri jadi berjamaah, yang tadinya di rumah jadi di masjid, yang tadinya tidak ada sunnahnya sekarang ada sunnahnya. Senin Kamis tadinya tidak berpuasa, lalu kemudian dia berpuasa. Perubahan terjadi, Allah demen. Ini nggak usah dipikirin. Nggak sanggup ente mikirin solusi, demi Allah nggak bakal sanggup. Jadi kita harus pasrah aja. Kalau pasrah mah namanya nggak berbuat sesuatu. Ente kan tidak pasrah, ente berbuat sesuatu, tapi berbuatnya bukan keurusan solusi. Benain ininya aja udah. Saya pengen ngasih ente pada doa untuk urusan utang, tapi nggak sekarang nih. Nanti minggu depannya aja di hari Rabu kita membahas doa anti utang. Ingetin saya ya, lewat Twitter @yusuf_mansur. Ustaz Yusuf katanya mau ada doa supaya utang itu selesai. Doanya apa, bagaimana, kapan bacanya, kita nanti tengok hari Minggu yang akan datang. Saya tutup dulu kajian kita pada hari ini ya.
bahwa satu, Anda harus tahu pesan Allah apa, ya, sebabnya bagaimana, dari apa ente jadi pada punya utang, lalu lakukan perubahan. Tapi sementara ente penuhi yang 3 ini, ente terima dulu segala resiko yang terkait dengan utang itu. Saya berdoa pada Allah SWT agar saudara punya utang masih bisa direschedule, masih bisa berdamai. Ini cerita utang yang udah serba mentok. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi masih di Wisata Hati Antv. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.